Nama saya Riantin Zara dengan nomor MPN 1913-031056 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2019. Di sini saya akan memaparkan mengenai rencana studi saya yang saya ambil dari PPT yang termaktub dalam proposal usaha yang saya buat. Stay tune ya. Jadi, nama ataupun proposal usaha yang saya buat yaitu Serbat Raja Healthy Drink. Ada penasaran kan apa itu Serbat Raja Healthy Drink? Jadi, gambaran umum dan potensi sumber daya usahanya yaitu Serbat Raja Healthy Drink merupakan produk yang bahan bakunya berasal dari rempah-rempah, serta dipadukan dengan mochi. Produk ini difokuskan pada produksi rumahan dengan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar. Bahan baku utama dari Serbat Kueni itu sendiri yaitu rempah-rempah jahe dan mangga kueni yang didapatkan dari petani di sekitar dan yang nantinya akan melewati proses pengeringan dan pengemasan. Untuk bahan baku utama mochi itu sendiri yaitu tepung beras ketan yang berasal dari supplier dan nantinya akan diolah bersama bahan baku lainnya menjadi mochi. Supplier yang saya pilih juga merupakan tangan pertama sehingga harga produksi menjadi lebih murah. Kemudian, potensi sumber daya usahanya yaitu jika ditelaah lebih lanjut, penjualan rempah-rempah juga biasanya disalurkan dari petani-petani ini ke pedagang di pasar. Bahan baku lainnya seperti tepung beras ketan juga mudah untuk ditemui dan dijangkau. Hal-hal ini membuat saya yakin bahwa bahan baku produk ini dapat dipenuhi secara terus-menerus. Produksi Serbat Raja Healthy Drink juga didukung oleh sumber daya manusia yang memadai secara teori dan mau belajar serta berusaha dengan sepenuh hati. Sumber daya manusia di awal masa merintis berasal dari saya dan anggota keluarga sebagai konseptor dan juga eksekutor. Harapan saya dalam usaha ini yaitu bisa terus melebarkan sayap dan terus menambah sumber daya manusia yang berasal dari masyarakat sekitar yang punya dedikasi serta visi misi yang sama dengan saya. Selanjutnya, pemasaran. Ada 3 unsur utama dalam pemasaran itu sendiri. Yang pertama, peluang pasar. Yang kedua, analisis pesaing. Yang ketiga, kekuatan produk. Jadi, yang pertama, peluang pasar itu sendiri yaitu gaya hidup sehat berkaitan juga dengan pola makan dan apa saja yang baik untuk dikonsumsi selain aktivitas fisik. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, pamor gaya hidup sehat semakin naik. Permintaan pasar akan herbal dan juga rempah-rempah akan terus melonjak. Kemudian, analisis pesaingnya yaitu pesaing produk ini adalah sesama penjual serbat kueni, kemasan, dan juga berbagai jenis minuman produksi rumahan atau homemade. Kemudian, yang ketiga yaitu kekuatan produk. Kekuatan produk dari produk saya ini sendiri yaitu yang pertama dipasarkan secara online sehingga dapat mencakup target pasar ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Yang kedua, produk yang sangat praktis, mudah disajikan dan dikonsumsi. Yang ketiga, produk minuman tradisional yang unik, menarik, memuat nilai dedikasi akan pelestarian budaya bangsa. Kemudian, untuk strategi dan tekniknya, yaitu karena bisnis ini secara online, maka strategi dan taktik yang digunakan pun memanfaatkan kecanggihan dunia online. Selain itu, saya juga mempertimbangkan target dan segmentasi pasar produk. Target dan segmentasi pasar utama saya adalah anak-anak atau generasi milenial. Saya juga membutuhkan market positioning yang dimana nantinya akan memposisikan diri di tengah orang-orang yang concern akan gaya hidup sehat, kesehatan, dan punya keterkaitan akan suatu hal yang berbau tradisional. Kemudian taktik yang saya gunakan yaitu satu, melakukan aksi sosial di awal pengenalan produk ke pasar untuk tujuan branding bisnis. Yang kedua yaitu menggunakan berbagai macam marketplace yang ada seperti Shopee dan Tokopedia dan platform-platform lainnya. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan promosi dalam bentuk digital online di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Yang selanjutnya adalah marketing value. Bisnis saya membawa nilai-nilai yang ingin saya sebarkan di masyarakat, seperti gaya hidup sehat karena produk saya mempunyai khasiat bagi kesehatan. Nilai lainnya yaitu sociopreneur, yaitu bisnis yang sekaligus memberdayakan potensi masyarakat, khususnya para petani rempah-rempah,
Saya juga membawa pelestarian budaya dalam produk yang saya tawarkan, karena sebat kweni ini sendiri merupakan minuman tradisional dan bahkan ditetapkan menjadi warisan budaya. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan dari produk saya ini sendiri ada dua, yaitu mengenai proses bisnisnya dan proses produksinya. Selanjutnya, proses bisnis. Ada 3 unsur utama dalam proses bisnis ini sendiri, yaitu pertama pembeli, yang kedua marketing dan sales, dan ketiga bagian keuangan. Fungsi dari pembeli itu sendiri yaitu melihat produk di marketplace atau sosial media. Yang kedua memesan barang dan mengisi formulir pembelian atau identitas dan alamat. Yang ketiga membayar atau transfer lewat merchant. Yang keempat memberikan konfirmasi pembayaran. Dan yang terakhir yaitu menerima barang. Selanjutnya, marketing dan sales itu mempunyai fungsi seperti menerima orderan dan memberikan total harga. Yang kedua, menerima konfirmasi pembayaran dan memproses orderan. Yang ketiga, yaitu mengemas dan mengirim barang ke ekspedisi. Kemudian, yang ketiga, bagian keuangan itu sendiri mempunyai fungsi yaitu mencatat untuk laporan keuangan. Selanjutnya, yaitu proses produksi. Produksi yang saya lakukan adalah produksi rumahan mengingat bisnis yang akan saya lakukan jenisnya merupakan UMKM. Bahan baku sebat kweni ini sendiri terdiri dari rempah-rempah, jahe, mangga kweni, dan juga gula batu, yang dicuci dan dikeringkan atau dijemur dan di oven. Tujuan dari pengeringan agar rempah-rempah supaya lebih tahan lama walaupun tanpa pengawet. Proses selanjutnya adalah packaging menggunakan plastik dan dipres untuk tetap menjaga kualitas produknya. Kemudian mochi dibuat dari tepung beras ketan yang diproses lalu diberi isi kacang tanah yang sudah ditumbuk dan gula palem. Mochi dibentuk dalam ukuran yang sangat kecil dengan diameter 1 sampai 1,5 cm saja. Agar mochi tahan lama, saya menyediakan kemasan, vakum, dan frozen. Selanjutnya, rencana pembiayaan dari bisnis saya ini sendiri, jenis pengeluarannya yaitu peralatan penunjang sebesar Rp1.102.000. Yang ketiga, bahan habis pakai atau bahan operasional yaitu Rp1.498.760.000. Yang ketiga, perjalanan Rp270.000. Dan lain-lainnya yaitu sebesar Rp925.000. Jadi jika totalnya berjumlah Rp3.795.760. Selanjutnya rencana bisnis. Ada 3 analisis yang saya gunakan dalam perencanaan bisnis ini, yaitu analisis pasar, analisis industri, dan analisis kompetitor. Yang pertama, analisis pasar. Target dan segmentasi pasar utama saya adalah menjalankan bisnis serbat Raja Healthy Drink ini adalah anak-anak muda atau milenial dan orang-orang yang punya concern akan gaya hidup sehat dan juga suatu hal yang bersifat tradisional. Walaupun tidak menutup kemungkinan segmen pasar yang lain dapat menyukai produk dan dari saya juga. Kemudian analisis industri yaitu saat seseorang membeli makanan dan minuman tradisional, kebanyakan yang dilihat adalah asal produk tersebut. Produk ini yaitu sebat kweni dengan perpaduan mochi. Proses produksinya dilakukan di Lampung, daerah asal kita sendiri, di mana kota ini merupakan kota asalnya sebat kweni. Konsumen akan berpikiran bahwa makanan atau minuman tradisional yang asli dari daerah asalnya, maka akan memiliki cita rasa yang autentik dan asli. Ditambah lagi dengan memiliki keunikannya, yaitu adanya mochi yang akan menambah cita rasa dari sebat kweni itu sendiri dan menarik perhatian pasar. Kemudian analisis kompetitor. Pesaing produk saya ini adalah sesama penjual sebat kweni, kemasan, dan juga berbagai jenis minuman produksi rumahan atau homemade. Kekuatan produk saya dibanding para pesaing lain yaitu dipadukan dengan mochi yang membuat cita rasa produk menjadi berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua, orientasi produknya yaitu menjadi minuman yang dekat dengan anak muda dan tentunya ramah di kantong. Kemudian yang selanjutnya adalah break-even point analysis. BIP terjadi apabila TC sama dengan TR. Payback period yaitu biaya produksi per tahun dibagi laba per tahun sebelum adanya pajak.
Yang pertama, yaitu penjualan sebesar 8 juta, HPP-nya 3.795.760, dan laba kotornya sebesar 4.204.420. Yang kemudian bulan kedua, penjualannya sebesar 8.800.000, HPP-nya sebesar 4.175.336.000, dan laba kotornya sebesar 4.624.664. Kemudian bulan ketiganya, penjualan sebesar 9.680.000, yang kedua HPP-nya 4.592.870, dan laba kotornya sebesar 5.087.130 rupiah. Selanjutnya nomor 4 yaitu penjualannya 10.648.000, HPP-nya 5.502.190 rupiah, dan laba kotornya yaitu 6.990.843. Jadi mengalami kenaikan yang signifikan dari adanya hasil produksi minyak. Kemudian di selanjutnya ada flow. Modal awal khusus yang saya temukan sebesar 3.795.760. Pertama kapitalnya yaitu modal total. Modal totalnya sebesar 379.760, dan modal pemberangannya yaitu modal sudah termasuk bahan baku untuk bulan pertama, peralatan penunjang, biaya marketing, dan juga promosi. Yang kedua, capital expenditure yaitu biaya investasi sebesar 1.102.000. Yang kedua, pengeluaran untuk bahan baku per bulannya sebesar 1.498.760 ditambah 925.000 ditambah 270.000, dan hasilnya sebesar 2.693.760. Yang ketiga yaitu perkiraan depresiasi peralatan dan perlengkapan yaitu sebesar 10%. Kemudian yang C yaitu perkiraan rata-rata penjualan per bulan yaitu 200 biji sesuai dengan kapasitas produksi dengan modal awalnya. Harga produk disesuaikan dengan HPP biaya modal awal sebesar 3.795.760 dikurang 2.000 biji, hasilnya yaitu 1.897.088 rupiah. Kemudian harga jualnya yaitu sebesar 1.000 rupiah saja. Kemudian perkiraan omset per bulannya yaitu 4.000 dikali 2.000 biji, hasilnya yaitu 8 juta per bulan. Yang kedua, omset tahun yaitu 8 juta dikali 12 bulan sebesar 96 juta. Kemudian total biaya produksi yaitu total investasi plus total biaya bahan baku per tahun plus penyusutan per tahun sebesar 10%. Total investasi itu sendiri yaitu sebesar 3.795.760 ditambah total biaya per bulannya, biaya baku per bulannya sebesar 1.498.760 dikali 12 bulan plus 10% dikali 1.102.000. Kemudian hasilnya adalah sebesar 21.891.080 rupiah. Kemudian unit penjualan per tahunnya yaitu sebesar 2.000 biji dikali 12 bulan yaitu 24.000 biji. Tabungan per tahunnya yaitu penerimaan total biaya produksi sebesar 96 juta dikurang 20,8